pekerjaan dari Roh Tuhan. Ketika terjadi lawatan, maka penginjilan akan mudah untuk dilakukan. Dan akan ada tuaian yang besar ketika Tuhan melawat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan coba melihat. Saya mau mengajak saudara untuk memahami pujian dan penyembahan. Kalau doa mungkin kita sering mendengar penjelasan tentang doa. Hari ini saya coba mengajak saudara untuk melihat pujian dan penyembahan adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak pernah bisa dipisahkan. Sama seperti kepingan uang logam, sisi satu dan sisi satunya. Saudara tetap butuh dua sisi ini, sehingga uang itu memiliki nilai yang sempurna. Kalau seandainya saudara tidak suka dengan sisi yang lain, misalkan uang lembaran 100, saya tidak suka gambarnya ini, saudara piloks, maka uang itu tidak akan berlaku lagi. Nah, pujian dan penyembahan adalah dua hal yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Dan itu hanya bisa dilakukan bersama-sama. Ketika saudara memuji dan menyembah, apa artinya pujian? Pujian selalu ditujukan kepada akan karya daripada Tuhan. Jadi sekali lagi pujian selalu ditujukan kepada karya daripada Tuhan. Semua perbuatan Tuhan itulah yang membutuhkan pujian kita. Amin. Dan penyembahan itu ditujukan kepada pribadinya. Saudara harus memahami ini. Dan kemudian, kenapa saudara pujian dan penyembahan ini sangat penting? Saudara coba renungkan apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Hidupin lagi itu powernya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa aja? Kalau saudara lihat tentang nama-nama Tuhan, menunjukkan tentang apa yang Dia lakukan. Misalkan contoh, Yehova Jireh, itu tentang Tuhan yang menyediakan. Dan kalau Tuhan menyediakan, maka segala sesuatu akan tersedia. Amin. Yehova apa? Artinya apa? Tuhan penyembuh. Dan kalau Tuhan sembuhkan, gak ada penyakit yang terlalu sulit untuk disembuhkan. Amin. Artinya bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan banyak hal. Tetapi dengan baik. Ada hal yang gak bisa dilakukan Tuhan, yaitu memuji dan menyembah. Saudara bisa paham maksudnya? Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang melebihi Tuhan. Kalau seandainya ada, maka Tuhan akan memberikan pujian dan penyembahan. Kenapa Tuhan gak bisa lakukan lagi pujian dan penyembahan? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Amin. Pujian dan penyembahan itu merupakan kewajiban saya dan saudara. Dan haknya Dia, haknya Tuhan menerima segala pujian dan penyembahan. Mari kita coba lihat Wahyu pasal 11 ayat 4. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan, keberadaan alam semesta termasuk saya dan saudara, itu karena kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita ada, kan? Maka semuanya ada. Apa yang kelihatan itu diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Tuhan adalah pribadi yang tidak kelihatan karena Dia roh. Amin.
Tapi dia mau menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendaknya semuanya ada dan diciptakan. Dan di ayat yang dikatakan bahwa dia layak mendapatkan pujian, hormat, dan kuasa. Amin. Dia layak. Kita nggak layak. Amin. Karena pujian, hormat, dan kuasa hanya untuk Dia. Kalau kita lebih tinggi dari Tuhan, kita layak mendapatkannya. Kenapa Tuhan nggak bisa memuji dan menyembah? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Kenapa kita memuji dan menyembah? Karena ada yang lebih tinggi dari hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Di atas Tuhan tidak ada lagi. Karena itu Dia layak mendapatkan pujian, hormat, dan kuasa. Mari kita akan coba melihat istilah dari penyembahan. Kalau kita bicara penyembahan, itu tentunya ada di dalamnya pujian, ya, nggak bisa dipisahkan. Tapi yang paling sering kita bahas adalah penyembahan, karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini penting sekali. Nah, saya akan membawa saudara melihat beberapa istilah tentang penyembahan, supaya kita memahami penyembahan dengan benar Alkitabiah. Tanpa memahaminya, maka kita hanya menghasilkan penyembahan-penyembahan yang tidak berkualitas. Dan seringkali kita mempertahankan penyembahan yang tidak berkualitas itu, sepertinya kita sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maka jangan heran Tuhan pernah berkata kepada Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Karena ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia yang diamalkan. Percuma kata Tuhan, karena ibadah mereka hanya perintah manusia yang diamalkan. Nah, kalau itu terjadi bagi kita, maka jangan sampai Tuhan menolak setiap persembahan kita. Dan kalau Tuhan tidak pernah menerima persembahan kita, maka tidak akan terjadi lawatan Tuhan. Dan kalau tidak terjadi lawatan Tuhan, kita sama seperti pejuang yang berjuang tanpa Tuhan. Saudara pelajari bangsa Israel, di mana ada tamu Tuhan, di mana ada kehadiran Tuhan, di situ selalu mereka mengalami kemenangan. Musa berkata, Tuhan, kalau Kau tidak melakukan sesuatu, aku tidak tahu. Kenapa? Karena Musa tahu Tuhan segala-galanya bagi dia. Amin. Nah, itu berhubungan dengan lawatan Tuhan. Nah, lawatan Tuhan berhubungan dengan kualitas penyembahan kita. Sama seperti kita lihat tadi di dalam kitab Tawarik pasal ini. Ketika mereka mulai menaikkan pujian, ketika mereka mulai meniup sangkakala, ketika mereka mulai memainkan semua musik, tiba-tiba ada awan yang menutupinya. Tuhan hadir di sini. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka tidak tahan, bahkan dikatakan mereka tumbang, saudara. Dan lawatan Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita, seperti yang menjadi misi kita, membawa lawatan kuasa Allah melalui doa pujian penyembahan. Mari kita lihat istilah pertama, Hawa, ya. Bukan Hawa jin, ya. Jangan salah ya, sudah lihat Hawa jin. Ini bukan Hawa jin, ya. Hawa atau Histahawa, ya. Ini ditulis di dalam Perjanjian Lama 170 kali, ya. Ada 170 kali istilah Ibrani ini di dalam Perjanjian Lama, yang kurang lebih 75 kali itu diartikan penyembahan. Tapi kita harus memahami ini, Hawa atau Histahawa ini adalah, pertama saudara lihat gambar orang yang nunduk itu. Hawa berarti menundukkan diri. Menundukkan diri. Ya. Kata menundukkan diri itu merupakan sebuah tindakan kita dengan sengaja. Tindakan kita tanpa dipaksa orang. Jadi ketika kita bicara tentang penyembahan, istilah ini akan dipakai. Pengertian harafiah dari Hawa ini menundukkan diri. Nanti kita akan memahami apa itu yang dimaksud dengan
yang ditundukkan oleh orang lain, bukan. Tapi saudara dengan sengaja mau menundukkan diri. Sama ketika waktu Yairus, seorang kepala gereja, ya, waktu dia jumpa dengan Yesus, Alkitab berkata, maka tersyukurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dia sengaja, bukan terpaksa. Saya percaya tak ada satu orang pun anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan karena terpaksa. Kalau saudara menyembah Tuhan terlalu karena terpaksa, betapa jahatnya kita di hadapan Tuhan. Amin. Bukankah hari ini kita dilewatkan dari pandemi itu? Bukti karena kasih Tuhan masih dinyatakan oleh kita. Amin. Jadi Hawa yang dimaksud di sini adalah sengaja untuk menundukkan diri. Amin. Bukan karena ditundukkan, menundukkan diri. Yang kedua, respect, hormat, memberi hormat. Jadi ketika kita bicara tentang penyembahan, maka istilah Hawa ini itu juga dipergunakan, yaitu memberi hormat. Siapa yang kita hormati? Bukan pendeta, bukan pemimpin pujian, bukan pemusik, bukan singers, bukan majelis, bukan pengurus gereja. Yang kita hormati adalah kepala gereja itu sendiri. Amin. Siapa kepala gereja? Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Jadi ketika kita bicara tentang penyembahan, istilah yang dipakai ini istilah Ibrani yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 170 kali. Berarti penting sekali. Setiap kali membicarakan penyembahan di dalam Perjanjian Lama, ada hubungannya dengan menundukkan diri, ada hubungannya dengan memberi hormat, ada respect. Dan tujuannya tentunya semuanya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Saya senang membaca apa yang dikatakan Yohanes. Biar dia makin besar dan kita makin berkurang-kurang. Amin. Biar dia makin besar sampai kita gak kelihatan, hanya dia yang kelihatan. Saudara mau tahu kalau yang kelihatan hanya Tuhan, maka musuh saudara akan lari ketakutan. Amin. Siapa musuh kita? Musuh kita bukan manusia. Efesus pasal 6 banyak menjelaskan tentang itu, bahwa musuh yang utama bagi kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Dan kalau kita makin berkurang, dia makin besar. Yang kelihatan hanya Tuhan, maka iblis tunggang langgang. Amin. Kalau yang besarnya kita, iblis bilang, siapa lo? Ya. Kita mau teriak-teriak usir setan sekalipun, aku perintahkan engkau dalam nama Yesus keluar. Iblis bilang begini, kamu yang keluar. Nah lo coba bayangkan, kamu yang keluar. Kenapa iblis anggap remeh? Iblis tidak menganggap remeh Tuhan, tidak, dia takut. Tetapi karena kita yang lebih dominan, bukan dia. Karena itu biarlah kita makin berkurang-kurang, dia makin besar. Bagaimana cara kita makin berkurang-kurang? Hawa ini harus kita lakukan, menundukkan diri. Amin. Menundukkan diri bukan kepada satu yang lain, kepada Tuhan. Kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, kita akan sanggup untuk belajar rendah hati satu dengan yang lain. Kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang sombong, akan merasa kita lebih dari yang lain. Tapi ketika kita belajar penyembahan, tunduk dengan sengaja di hadapan Tuhan, respect kepada Tuhan, menghormati Tuhan, maka saudara, saya percaya kita akan bisa memperoleh sebuah pengertian yang sempurna tentang apa artinya penyembahan. Kemudian ada istilah lagi yang kedua, masih dalam Perjanjian Lama. Istilah kedua yaitu abad, ya, bukan 100 tahun. Ya, abad yang dimaksud bukan per 100 tahun, karena abad itu artinya 100 tahun. Ini istilah Ibrani yang ditulis dalam Perjanjian Lama 289 kali.
berarti sangat penting. Amin. Apa ini? Kalau sudah lihat gambarnya apa? Memikul. Iya, itu artinya bekerja. Saudara akan mengerti penyembahan itu. Amin. Saudara pikir menyembah itu hanya di ruang gereja hari Minggu 1 jam. Penyembahan itu terjadi di tempat kerjaan saudara. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja asal-asalan, kalau saudara bekerja apalagi curang, itu menunjukkan penyembahan saudara kepada Tuhan. Saya sering ngomong dengan istri, dan maaf kata, bukan saya mau ceritakan keburukan orang, bukan berarti kita sempurna, tidak. Tapi kita terus berdoa, Tuhan, kami rindu untuk sempurna seperti Engkau. Yang penting ada kerinduan. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam dunia pekerjaan lebih didominasi oleh anak Tuhan. Itu juga saya heran. Aturan yang sudah dibuat disepakati bersama, bukan orang Hindu, saudara-saudara yang sama-sama bekerja, orang Hindu yang melanggar itu. Dimulai selalu oleh anak Tuhan. Karena dia tidak pahami tentang penyembahan kepada Tuhan. Dia berpikir penyembahan kalau dia sudah katakan hari Minggu, haleluya. Kemudian hari Senin sampai Sabtu, haleluya. Hari Minggu dia rohani, Senin sampai Sabtu rohani. Kualitas pekerjaan kita menentukan kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, dia akan bekerja dengan jujur dan maksimal. Amin. Karena kita tahu ayat firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, termasuk bekerja, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi kamu lakukanlah untuk Tuhan. Karena arti daripada penyembahan yaitu bekerja. Amin. Udah mulai ngerti ya tentang penyembahannya? Dimensi penyembahan itu enggak dibatasi oleh 4 dinding ini di jam 2 jam dalam hari Minggu, enggak. Penyembahan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Waktu kita bekerja dengan baik, dengan jujur, saudara waktu ibadah menyembah Tuhan, saudara langsung sampai kehadiran Tuhan. Makanya saudara akan rasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara sudah nipu-nipu dalam pekerjaan, kemudian ketika saudara mulai menyembah seperti malaikat, malaikat yang aduh munafiknya. Mari saudaraku, arti penyembahan itu bekerja. Kemudian kita lihat gambar berikutnya apa? Ya, itu tadi RW. Nanti saya jelasin ya. Nah, saudara bisa lihat jelas gambarnya? Jelas? Nah, kalau jelas saya tanya apa gambarnya? Kalau sebelah bekerja, yang pikul itu, yang sebelahnya apa itu? Itu kelihatan kayak ada bakpao itu. Bakpao. Jadi kita berbicara tentang penyembahan dari istilah abad ini, yaitu berbicara tentang melayani. Amin. Yang dimaksud melayani apa? Melayani itu sebagai anak Tuhan, kita bisa melayani Tuhan di dalam gereja, tapi melayani Tuhan juga di luar gereja. Amin. Di dalam keluarga kita bisa melayani Tuhan. Di tetangga kita bisa melayani Tuhan. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Karena penyembahan itu mencakup kata abad, istilah abad itu. Itu artinya selain bekerja, melayani. Jadi udah mulai luas ya pengertiannya ya. Nah, kemudian ada istilah Yunani. Kalau ini istilah Ibrani, 2 istilah, sebetulnya banyak ya. Cuma saya batasi aja supaya kita tidak begitu lama. Kita lihat istilah Yunaninya. Coba baca, bisa baca ya.
proskuneo. Ya, itu bukan kue khas Bali. Ini istilah Yunani untuk menjelaskan tentang penyembahan. Terus gambarnya sebelah apa? Jangan bilang RW. Robi gimana nih Robi? Masih lu RW. Ya. Proskuneo itu sebuah pengistilahan. Misalnya contoh, waktu saudara pelihara anjing, atau pernah lihat saudara anjing tetangga, anjing teman saudara, ini Fongki banyak anjing di rumah ya. Anjing yang sudah lama dengan tuannya, anjing yang sangat memiliki hubungan dekat sekali dengan tuannya, jinak sekali. Dia sering kali di depan tuannya, dia menjilat tangan tuannya, menjilat kaki tuannya. Nah, kata proskuneo itu sama seperti anjing yang sedang menjilat tangan tuannya, menjilat kaki tuannya. Saudara mulai mengerti apa yang dimaksudkan penyembahan di sini. Ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita semua ini disebut doulos dalam istilah Yunaninya. Kita doulos artinya hamba. Kemudian istilah Tuhan adalah kurios. Kurios, Tuhan itu dia yang memegang yang disebut dengan otoritas. Sementara doulos, dia nggak punya hak. Yang ada cuma kewajiban. Doulos ini saudaraku menggambarkan bagaimana budak mulia. Ya. Seorang budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau di zaman dulu, kalau misalnya Pak Henry punya budak, punya pembantu, bahasa halusnya itu pembantu, ya. Tapi bahasa yang resminya budak. Budak itu bisa dijual oleh Pak Henry. Kalau sekarang kayak pemain klub gitu ya, bintang lapangan bola, itu bisa dijual oleh satu klub dan bisa transfer lebih besar lagi. Nah, budak juga seperti itu, bisa dijual. Kenapa demikian? Karena budak tidak punya hak. Haknya itu sudah sama tuannya, majikannya. Nah, kalau kita bicara Tuhan atau kurios, dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Perhatikan, kurios itu artinya satu-satunya Tuhan atas hidup kita. Nggak ada lagi Tuhan yang lain, cuma dia. Jadi kalau kita bicara tentang penyembahan, kita sedang memposisikan Tuhan, dia saja satu-satunya, tidak ada yang lain yang memegang semua kendali atas hidup kita. Jadi Tuhan itu kurios itu mau lakukan apapun, yang ada dari zaman kita cuma siap Tuhan. Karena kita nggak punya hak sebagai istilah kata doulos. Nah, cocok sekali kalau dipakai kata proskuneo ini. Jadi waktu saudara menyembah Tuhan, saudara sedang ada dalam sebuah posisi sebagai hamba kepada Tuhan. Amin. Dan ingat saudaraku, bukan berarti istilahnya hanya doulos aja. Dalam satu sisi kita sebagai putra dan putri kerajaan Allah, tetapi dalam satu sisi kita sebagai hamba, artinya orang yang diutus oleh Tuhan. Amin. Untuk mengerjakan apa yang Tuhannya ingin untuk dikerjakan. Jadi kata proskuneo itu gambaran tentang anjing yang menjilat. Itu bicara tentang kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan. Kita akan bisa menyembah Tuhan tanpa kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Tadi istilah Hawa tadi juga dengan sengaja menundukkan diri. Kita bersama. Nah, jadi dengan demikian kita akan memahami mulai dari Hawa, Abad dan proskuneo, semuanya merujuk kepada posisi kita sebagai penyembah dan Tuhan sebagai yang disembah. Caranya seperti apa? Ruang lingkup penyembahannya seperti apa? Ruang lingkup penyembahan yang sesungguhnya menurut Alkitab
bukan hanya di ruang gereja. Penyembahan harus berlaku di dalam gereja dan di luar gereja. Amin. Kenapa demikian? Karena penyembahan kepada Allah sudah memiliki dimensi roh. Dimensi roh tidak bergantung waktu dan tempat. Sekali lagi, kalau waktu Tuhan Yesus jumpa dengan seorang perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, perempuan Samaria berkata, "Oh, nenek moyang saya di Bukit Moria. Tapi kalau orang Israel kan di Yerusalem." Yesus bilang, "Tidak, kamu menyembah yang kamu tak kenal. Ya, kamu menyembah apa yang kamu kenal. Dan akan datang waktunya," dikatakan, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, dimensi penyembahan dalam roh dan kebenaran itu enggak dibatasi lagi oleh ruang, oleh tempat, dan waktu. Dua hal itu. Makanya kalau kita pelajari baik Hawa, Abad, dan Prospero, itu menunjukkan tentang termasuk saudara bekerja itu bagian penyembahan. Amin. Bekerja itu di lingkup di luar gereja, saudara. Jadi penyembahan yang Tuhan inginkan bagi kita itu harus terjadi 24 jam dalam kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada, penyembahan itu harus berlangsung. Amin. Jangan nanti kalau pengertian saudara penyembahan itu hanya sebatas tempat ibadah, maka itu sama seperti perempuan Samaria. Dia berkata, "Kami menyembah di Bukit Moria, orang Israel di Yerusalem." Dia merujuk kepada tempat dan nanti juga merujuk kepada waktu. Ya. Kalau Yudaism, mereka di Yerusalem, mereka memutuskan dengan hari Sabat. Hari ke-7, hari Sabat itu sebetulnya dihitung dalam kalendernya hari Sabtu. Tetapi penyembahan kepada Allah sudah berubah. Amin. Sudah berada dalam dimensi roh yang tidak dapat dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh karenanya saudaraku, penyembahan istilah yang dipakai dalam Alkitab baik Hawa, Abad, Prospero itu semua memberitahukan kepada kita tentang dimensi daripada penyembahan itu. Amin. Pengertian secara harafiah tadi kita sudah lihat. Ya, ada yang menunjukkan, ada yang respect, ada yang bekerja, ada yang melayani, kemudian seperti anjing yang menjilat. Itu semua pengertian harafiahnya, dan itu tidak akan bisa terjadi secara rohani kalau kita nggak punya hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Makanya ibadah bukan liturgi. Ibadah itu Alkitab berkata mempersembahkan tubuh kita. Coba kita baca Roma pasal 12. Mulai di Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayatnya yang kedua. Mulai dulu dari Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 12, pasal 12 ayat 1. Karena itu, karena apa? Kalau kita melihat dalam teks aslinya itu nggak ada pasalnya, itu nyambung semua. Jadi ayat itu bilang, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu alasannya, persembahkanlah, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh metanoia tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ibadah yang sejati itu berbicara tentang mempersembahkan hidup kita. Nah, kalau mempersembahkan hidup kita bukan nanti hanya waktu altar call. Saudara manis-manis, saudara pikir sudah persembahkan. Nah, sampai saudara di luar sana, hidup saudara menjadi persembahan. Amin. Artinya apa kalau saudara persembahkan? Kalau saudara tarik lagi, itu bukan lagi persembahan namanya. Kalau saudara, mana pernah ada orang kasih persembahan? Kasih persembahan 50.000, kemudian dia jaga di selesai salam-salam, dia tunggu di pintu keluar. Tadi saya kasih 50.000, kembalian saya kasihkan 5.000, 45.000, tahun balik kita. Nah, itu bukan lagi persembahan namanya. Amin. Demikian juga hidup kita. Waktu kita mempersembahkan karena kita menyadari segala sesuatu dari Dia, termasuk hidup ini dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, aku menasihatkan kamu. Karena alasan itu, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Ya. Kenapa persembahannya hidup, bukan persembahan yang mati? Kalau zaman Israel, zaman perjanjian lama, semua persembahan di bawah hidup, waktu dipersembahkan jadi mati persembahannya. Ya. Saudara bawa lembu hidup sampai waktu saudara di depan dia sudah persembahan, maka lembunya disembelih. Jadi persembahannya mati. Tetapi dalam perjanjian baru, persembahannya harus hidup. Kenapa? Karena polanya sudah berubah. Kalau dulu kita masih bawa lembu, kita bawa ini, sekarang tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi persembahan yang sempurna bagi kita. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi Dia sudah mempersembahkan. Bagian kita adalah mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Persembahan yang hidup. Ya, ingat selalu persembahan yang hidup. Hari ini saudara masih kuat ya, masih hidup ya. Ya. Jangan nanti napas sudah di ujung hidup, baru saudara bilang, saya mau melayani Tuhan, tapi saya sembuh. Omong kosong, udah napas satu-satu mau melayani Tuhan. Iya kan? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih muda, kita harus melayani Tuhan. Itulah disebut dengan persembahan yang hidup. Jangan persembahkan persembahan yang setengah mati atau setengah hidup. Ya. Udah dokter bilang kanker stadium 4. Ya. Kanker stadium 4 baru dia bilang, nanti kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan. Ya nggak bisa kalau udah pakai tongkat terus melayani apa juga, mau kunjungan apa kalau udah pakai tongkat kan kasarnya. Udah nggak bisa jalan baru mau melayani Tuhan. Mumpung kita masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan oleh Tuhan, inilah kesempatan mempersembahkan persembahan yang hidup. Amin. Yang kedua yang kudus. Apa artinya yang kudus? Ya, kudus itu dari kata kados, dengan diterjemahkan dalam bahasa Inggris God. Ya, artinya dipisahkan, dipotong, saudara. Dipotong bukan dibuang, dipisahkan, disisihkan untuk tujuan yang mulia. Amin. Saudara dikuduskan untuk sebuah tujuan. Jadi tadinya waktu kita belum dikuduskan, kita belum milik Kristus. Saat ini kita sudah jadi milik Kristus. Berarti ada tujuan Tuhan, ada tujuan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kemudian selain persembahan yang kudus, apalagi? Berkenan. Yang berkenan. Apa artinya persembahan yang berkenan? Tuhan suka kalau orang mau melakukannya dengan iman. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Ya, makanya janjinya disebut janji iman. Kalau tidak punya iman, jangan berjanji.
Ya kan, seperti itu. Kita berjanji karena kita punya iman. Nah, saya percaya kalau kita memahami semua ini, maka kualitas penyembahan kita, kualitas ibadah kita akan menjadi kualitas nomor satu. Amin. Sehingga apa, saudara? Enggak ada sampai bilang, kok ibadah kita kayak enggak ngangkat ya? Sudah pernah dengar istilah begitu? Ibadah kita kok kayak enggak ngangkat. Maksudnya apa? Enggak ngangkat kursi. Penyembahannya enggak ngangkat. Kalau saudara sambil ngangkat sesuatu lagi menyembah, enggak. Kalau kita memahami tentang penyembahan yang sebenarnya, ingat, penyembahan kita di tempat ibadah akan sangat ditentukan oleh penyembahan kita di luar tempat ibadah. Amin. Kalau kita sudah siap, dan kesiapan kita bukan nanti hari Sabtu untuk minggu. Itu mah berarti kalah dengan Senin sampai Jumat 5 hari. Masa kita 5 hari nggak siap terus siapnya hari Sabtu untuk minggu? Tapi kalau kita memahami penyembahan ini, baik Hawa, Abad, dan Prospernya, dan dimensi penyembahan yang sesungguhnya, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita menyembah di tempat pekerjaan kita menyembah di dalam rumah keluarga kita menyembah dimanapun ada penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita memahami arti penyembahan yang dikatakan oleh Alkitab, kita memundurkan diri, respect, kita bekerja, kita melayani, kita belajar menjadi dulos-dulosnya Tuhan, hambanya Tuhan. Dan saya percaya waktu kita kumpul seperti ini, waktu kita memuji Tuhan, semua akan aktif, semua akan tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Kalau saudara tak menyembah di luar ibadah minggu, maka saudara waktu ibadah minggu saudara akan lihat kiri kanan pergi. Kenapa? Saudara memastikan ini kiri kanan. Tapi ketika saudara menyembah 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, maka ketika kita kumpul seperti ini, penyembahan itu akan terjadi secara luar biasa. Amin. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena kita membawa lawatan kuasa Allah bukan di tempat ibadah saja, tapi di tempat pekerjaan kita juga. Orang akan merasakan kehadiran Tuhan ketika Ibu Jim bekerja, ketika Ibu Lady bekerja, ketika Ibu Norma bekerja, ya, ketika Ibu Priska bekerja. Semua kita, ketika kita ada di marketplace, ada dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyembah Tuhan, menjadikan